akan segera mulai. Tes, 1, 2, 3. Tes. Shalom, ibu-ibu, saudari terkasih. Shalom. Apa kabar semua? Kita bersyukur kepada Tuhan di penghujung bulan April ini kita boleh diberi kesempatan untuk bersekutu. Nah, di bulan April ini kita juga memperingati sebuah momen yang besar di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kita memperingati akan karya terbesar yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Pengorbanan dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, sama-sama kita mau persiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam saat teduh. Tukang sayur masih ada nggak jam segini? Siapakah aku sehingga engkau rela disiksa untukku? Siapakah aku sehingga engkau rela mati untukku? Aku hanyalah manusia berdosa yang membangkang dari kebenaran-Mu. Aku hanyalah manusia berdosa yang mementingkan hawa nafsuku sendiri. Aku hanyalah manusia berdosa yang tidak mengindahkan kehadiran-Mu ya Tuhan. Namun, anugerah-Mu teramat besar di dalam hidupku. Engkau rela disiksa dan mati demi menyelamatkan yang berdosa. Semua sungguh karena kasih dan anugerah-Mu semata. Karena kasih-Mu yang sangat kandung menyuntikkan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Yesus. Sama-sama kita bawakan pujian ini. Kita katakan besar mulia kasih Tuhan. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku. Curahkan darah-Mu sebagai ganti dosa. Harapan
dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Karena kasih-Mu, Engkau beranugerah menyelamatkanku. Namun, kadangkala aku tidak menghargai anugerah terbesar itu. Aku terlalu fokus dengan diriku sendiri, sehingga melupakan karya terbesar yang Engkau kerjakan dalam hidupku. Ampunilah aku, ya Tuhan. Dengan mulutku aku memuji Engkau, namun dengan mulut yang sama aku menghina sesamaku dan berkata yang tidak benar. Dengan mataku aku melihat indahnya ciptaan-Mu, namun dengan mata yang sama aku melihat hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran-Mu. Dengan telingaku aku mendengar pujian yang indah tentang-Mu, namun dengan telinga yang sama aku menikmati mendengar fitnah dan gosip yang tidak benar. Dengan tubuhku aku melayani dan memuliakan Engkau, tapi dengan tubuhku aku melakukan dosa. Ampunilah aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami menyadari keberdosaan kami di hadapan-Mu. Sungguh kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang masih hidup di dalam kedagingan kami. Dengan mulut kami memuji Engkau, tetapi dengan mulut yang sama kami mengatakan hal-hal yang tidak benar. Dengan mata kami melihat karya-Mu yang besar, tapi dengan mata kami juga kami melakukan dosa. Dengan telinga kami, dengan tangan kami, pikiran kami, dan seluruh hidup kami memuji, memuliakan Engkau, melakukan pekerjaan-Mu. Tetapi dengan seluruh kehidupan kami juga Tuhan, kami sering sekali melakukan pelanggaran di hadapan-Mu. Kami masih berjalan seturut dengan kedagingan kami. Kami berjalan seturut dengan maunya kami Tuhan, keegoisan kami. Kami melupakan Tuhan dan tidak menyadari akan anugerah terbesar yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Padahal Engkau Allah yang telah mati untuk kami, bahkan hidup bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang berinisiatif mendamaikan kami Tuhan Yesus melalui anak-Mu Yesus Kristus. Allah Bapa di surga, sungguh pada saat ini kami mohon ampun di hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati dan kerendahan hidup Tuhan. Engkau ampuni setiap kami. Engkau ampuni setiap kami dari segala keberdosaan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan rencana-Mu. Hidup sesuai dengan jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan daging kami lemah. Oleh sebab itu kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu untuk memimpin setiap kami. Menolong dan memampukan setiap kami manusia yang berdosa ini. Terlebih Tuhan mungkin di dalam keluarga kami Tuhan, kami sebagai wanita-wanita Tuhan. Kami sering sekali menggunakan mulut kami untuk mengucapkan hal-hal yang tidak benar baik kepada pasangan kami, kepada orang tua kami, kepada anak kami. Ampuni kami Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan-Mu dan kepada sesama kami, kepada pasangan kami, kepada keluarga kami. Ampuni kami Tuhan.
Pada saat ini Tuhan, sekali lagi dengan penuh kerendahan hati, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Engkau sucikan kami, Engkau layakkan kami, dan Engkau pimpin kami, tolong kami bertumbuh di dalam jalan-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan, dan untuk karya terbesar yang Engkau berikan. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, bersama-sama kita akan membacakan ayat petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 17. Saudara di rumah boleh membacakan bersama-sama dengan kami. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sekali lagi ditegaskan, karena kasih-Nya kita beroleh keselamatan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita atau kekuatan kita, tapi karena kasih-Nya. Dia yang berinisiatif untuk menyelamatkan kita dari hukuman yang berdosa. Dia yang berinisiatif mendamaikan relasi kita yang rusak dengan Allah Bapa. Lantas, sampai kapankah kita merespon kasih-Nya itu di dalam hidup kita? Bukankah seharusnya kasih yang nyata dan besar itu haruslah nampak dalam hidup kita yang penuh kasih kepadanya dan sesama? Kasih yang rela berkorban dalam hal memberi yang terbaik kepadanya dan sekitar kita. Mari kita menyadari kasih-Nya yang besar dan termulia. Sama
Baik saudara-saudari semuanya, mari kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan untuk karya-Mu yang tidak ternilai bagi kami, orang-orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan karena cinta-Mu membawa Engkau turun dari surga dan juga membawa Engkau naik di kayu salib untuk kami. Betapa kami harus bersyukur. Berkatilah kami ketika boleh merenungkan tentang pemberian Tuhan dan bagaimana kami juga harus memberi. Sertailah di dalam kami merenungkan dan merefleksikan hidup kami di hadapan Tuhan, dan Tuhan tolong kami juga untuk makin bertumbuh dan berubah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu semuanya, para wanita. Kita bersyukur untuk hari ini bisa mempunyai kesempatan untuk berefleksi di hadapan Tuhan ya. Di hadapan Tuhan kita yang bangkit dari kematian karena menebus dosa. Saudara, dosa bukan hal yang sepele ya, bukan hal yang sepele. Kalau dosa itu hal yang sepele, maka pengorbanan Tuhan pun tidak ada nilainya ya. Justru karena persoalan dosa ini sangat besar, maka perlu ada karya terbesar tadi ya. Perlu Tuhan itu turun dari surga untuk menyelesaikan masalah dosa ini. Dan hari ini kita melihat akan merefleksikan bersama-sama, kontemplasi, merenungkan ya apa yang Tuhan mau bicarakan kepada kita. Ya. Nah, saudara sekalian, saya ingin bertanya ya berkaitan dengan dosa. Menurut saudara, apa dampak yang paling kelihatan dari dosa ini? Ya. Dampak dosa yang paling terlihat ini apa? Siapa yang mau jawab? Mau kasih pendapat? Boleh? Ya. Sini ya. Jessica, silakan. Dampak dari dosa itu hilangnya kasih dan rusaknya hubungan kita. Baik, ya. Ada satu kata hilangnya kasih di situ. Ada lagi? Yang di rumah boleh jawab ya. Yang di rumah boleh jawab. Atau yang di sini ya, di podium. Di ini boleh jawab. Ada lagi mungkin? Yang berikan satu pendapat yang lain? Mungkin siapa di sini? Linda? Boleh, misalnya Linda. Dampaknya yang paling terlihat dari dosa ini ya. Tadi Jessica bilang hilangnya kasih dan relasi. Nah. Dampak yang paling terlihat dari dosa ya? Ya. Kejatuhan mungkin loh. Ya. Kejatuhan di dalam di dalam dosa yang lebih dalam lagi. Oke, ya. Jadi dosanya berbuat dosa, kira-kira gitu ya. Dosa yang melahirkan dosa. Oke, ya. Thank you, Linda. Benar kan ya, Linda? Bukan Linda ini tadi sih maksud saya sebenarnya. Linda siapa? Linda Carolina. Karena namanya dua Linda ya, udah nggak apa-apa juga ya. Sekarang Linda yang satu lagi kalau gitu. Ya. Linda yang di rumah sangat responsif berarti. Ya. Linda yang di sini, Linda Caroline ya. Gimana Lin? Apa ya? Mungkin hilangnya damai sejahtera gitu. Iya, bisa. Ya. Kalau dari karakter yang paling kelihatan apa? Damai sejahtera bisa. Sekolah cuma mengajar sebulan doang pada berhenti. Egois bisa. Oh iya, betul ya. Egois ya. Iri hati. Betul ya. Sebenarnya yang paling awal kelihatan tadi sudah disebutkan. Ini ya. Selfish ya. Egois. Ya, yang mementingkan diri sendiri dan yang hanya mengasihi diri sendiri. Tadi disebutkan Jessica ya. Jadi Linda dan Jessica sudah menyebutkan. Yang lain-lain banyak. Tetapi ini yang paling menonjol waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ini. Ya. Mereka saling menyalahkan satu sama lain dan menganggap diri mereka yang paling benar. Jadi selfish atau egois ini jangan cuma dilihat sepele loh. Apapun bisa menjadi egois ini manusia ini. Ya, kalau Adam dan Hawa kita lihat waktu mereka
berdosa, mereka bertengkar, ya, Tuhan bertanya, mengapa kalian itu ya, apakah kalian makan dari buah itu? Mereka langsung tuding menuding, ya, tunjuk menunjuk, ya. Perempuan ini yang kau tempatkan, ya. Jadi yang pertama disalahkan perempuan yang kau tempatkan, jadi disalahkan perempuan. Yang kedua secara implisit yang disalahkan Tuhan. Kenapa? Yang kau tempatkan itu loh, itu Tuhan berarti. Secara enggak langsung menyalahkan Tuhan, secara enggak langsung menyalahkan perempuan yang Tuhan tempatkan. Jadi ini udah kelihatan sangat selfish sekali. Adam itu menganggap dia enggak bersalah, dia enggak berdosa sama sekali. Dia menyalahkan kesalahannya, melemparkan kepada Tuhan dan kepada perempuan. Perempuan juga sama, juga tidak mau kalah. Perempuan melemparkan kesalahan kepada ular, ya, yang membujuk dia, yang menggoda dia katanya. Jadi ini sangat kelihatan sekali waktu awal-awal sekali manusia sudah jatuh di dalam dosa. Mereka hanya mengasihi dirinya sendiri dan tidak bisa mengasihi orang lain lagi secara tepat, secara benar, secara sejati gitu. Ya, nah karena dampak dosa ini maka orang menjadi sangat selfish. Saya kira kalau kita bertengkar di rumah ya, pasti kita nggak mau disalahin ya. Ya, kalau suami istri bertengkar, ya pasti ada salah satu pihak saling nggak mau disalahkan. Sehingga perdamaian itu susah terjadi kadang-kadang. Pertengkaran itu bisa berujung berhari-hari karena memang nggak ada yang mau mengalah. Karena saling ingin menang sendiri. Kalau nadanya satu udah tinggi, yang lain bisa lebih tinggi dari ini. Ya, kalau suami mungkin di nada mi, nanti istrinya nada fa, nanti suaminya sol, nanti istri balas lagi la, nanti suaminya lagi si, terus do gitu ya. Itu kalau nada terus tinggi enggak, itu menunjukkan enggak ada yang mau mengalah dan semua hanya mementingkan dirinya sendiri yang benar, gitu ya. Maka kalau orang mau merendahkan diri, pertengkaran sebenarnya cepat selesai di rumah. Enggak akan berbuntut panjang dan enggak akan berbuntut sampai KDRT, enggak akan berbuntut sampai perceraian kalau memang ada kerendahan hati yang mau mengasihi orang lain, tidak hanya mengasihi diri sendiri. Nah ini dampak dosa yang akan meluas ke dalam banyak sektor, aspek hidup kita, dan karakter kita semua akhirnya menjadi sangat egois kita ini. Hanya orang yang tidak berdosa, dia pasti tidak mementingkan diri sendiri. Ya, hanya orang yang tidak berdosa, pasti dia tidak mementingkan diri sendiri. Ada nggak orang seperti ini? Kira-kira. Ya, kalau kita cari-cari nggak ada. Ya, yang ada cuma Tuhan Yesus. Ya, kalau mau ukuran manusia ya cuma dia, anak manusia yang tidak berdosa. Makanya kita bisa melihat yang dia katakan sendiri di dalam Yohanes ya. Demikianlah kita ketahui, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Tadi juga sudah dibacain ya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, saudara sekalian atau ibu-ibu sekalian, ini adalah bukti orang yang tidak egois. Ya. Orang yang tidak berdosa, orang yang bisa tidak egois. Gitu. Kalau dia berdosa, dia tidak akan mau menyerahkan nyawanya, boro-boro menyerahkan nyawanya. Mengalah aja gak akan mau. Apalagi ngomong sampai memberikan nyawanya untuk orang lain, untuk kita, orang-orang yang tidak layak ini. Justru karena Allah begitu mengasihi, ya begitu fokus kepada orang berdosa, bukan dirinya sendiri, maka dia begitu mengasihi kita dan dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Ya. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Mungkin kalimat belakang ini terasa tidak terlalu enak ya. Kita kalau membaca demikianlah kita ketahui kasih Kristus ya. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita mungkin enak dengarnya sampai di sini. Tapi kalau kita lanjutkan ke bawahnya, itu rasanya agak-agak gimana ya. Jadi kita pun wajib dikatakan menyerahkan nyawa kita atau memberikan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kok buntut-buntutnya nggak enak kelihatannya ini ya. Tuhan mengasihi kita, menyerahkan nyawanya untuk kita. Sekarang kita diminta wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya ini rasanya kok
kita nggak akan bisa lakukan ini ya. Sebenarnya apa maksud Yohanes ketika menulis ayat ini? Ya, ketika dia mengatakan ini, apakah dia memang minta kita semua juga harus mati buat orang lain? Ya, wajib mati bagi atau menyerahkan nyawa bagi saudara-saudara kita. Lalu maksudnya apa? Tuhan sudah menyerahkan nyawa loh buat kamu. Sekarang kamu harus serahkan nyawa kamu juga buat orang lain. Apakah dalam arti memang kita harus mati buat orang lain atau apa? Nah inilah yang kita coba renungkan lagi bersama-sama. Ya kita kalau lihat di dalam konteksnya, di dalam ayat-ayat sebelumnya, sebenarnya ini ada bicara satu tokoh di sana. Kalau saya baca di pasal 3 ayat 11-12, dikatakan begini, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi ini ada satu kasus orang berdosa di dalam setelah manusia jatuh dalam dosa, ini Kain membunuh adiknya. Dia menunjukkan perasaan marahnya dengan membunuh Habel, adiknya sendiri. Nah ini mau diperbandingkan dengan Kristus sebenarnya. Ya, diperbandingkan dengan Kristus. Yang walaupun diperlakukan tidak baik oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Tapi Yesus tidak menunjukkan marahnya, ya perasaannya yang marah itu, enggak gitu loh. Ya bahkan dia mendoakan supaya mereka diampuni di situ. Dan bahkan dia menunjukkan kasihnya dengan menyerahkan nyawanya untuk kita, yaitu orang-orang berdosa ini. Itu. Jadi ini sebuah perbandingan, ya. Kalau orang marah cenderung dilampiaskan dengan pembunuhan. Jadi kalau diselidiki Alkitab ini, akar dari pembunuhan itu adalah benci ya. Benci kemudian ada lanjutannya, pasti buah-buahnya banyak ya. Termasuk salah satunya kemarahan. Itu. Jadi kemarahan dilampiaskan dengan membunuh ya atau mengorbankan nyawa orang lain untuk memuaskan amarahnya. Tetapi Kristus beda, menunjukkan kasihnya atau memberikan nyawanya bagi kita semuanya. Nah, Yesus menunjukkan sebuah kekuatan kasihnya dengan atau dalam memberikan nyawanya untuk semua orang. Ini merupakan satu kasih yang sangat besar, ya, yang manusia tidak mampu lakukan kalau tidak mempunyai kasih atau masih egois, tidak mungkin bisa lakukan. Ya, Tuhan Yesus pernah mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi sebuah kekuatan kasih yang besar ini ketika bisa memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya. Nah, kita melihat di dalam salib Kristus, ya, kematian Kristus ini, kita melihat kepenuhan kasih Allah di situ. Yaitu, dan bukan cuma kepenuhan, bukan kasih yang full di sana, bukan cuma kasih yang final, kasih yang lengkap dan kasih yang sempurna, tapi juga kita melihat esensi dari kasih itu sendiri. Atau arti atau makna dari kasih itu sendiri. Melalui kematian Kristus kita bisa melihatnya. Yaitu kasih yang diwujudkan dengan memberi. Ini yang memberi ya, ada tindakannya yang nyata di sini. Memberi. Kemudian kasih yang membawa atau menyebabkan kehidupan. Ya, bukan kasih yang mematikan orang lain, yang membunuh tadi, tapi menghidupkan, membawa kehidupan. Kemudian kasih yang sejati, yang konkret dan yang aktif. Ya, ini esensi kasih yang Allah berikan, yang kita bisa lihat di kayu salib. Ya, nah di dalam pengorbanan Kristus ini, ya, sebagai contoh yang indah dan menjadi ciri orang percaya. Ya, memberi. Kalau kita bicara tema hari ini memberi, ya kita memberi dasarnya adalah karena Kristus yang telah memberi. Dan ini contoh pemberian Kristus yang terbesar adalah anaknya yang tunggal untuk menyelesaikan dosa kita. Ini menjadi contoh yang sangat indah. Kemudian ini menjadi ciri orang Kristen
untuk memberi juga. Makanya tadi 1 Yohanes 3:16 ya, yang mengatakan itu, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, ini artinya kita itu kalau di dalam mengasihi orang lain, ya mengasihi orang lain, kita ini akan bisa, kalau punya kasih yang sejati tadi ya, kita akan bisa memberi. Bahkan pemberian terbesar kita bisa lakukan. Jadi kalau istilah memberikan nyawanya itu bukan plok kita harus mati secara, kalau kita bilang harus mati secara lahiriah, kita udah mati berapa kali buat orang lain. Nyawa kita cuma satu. Ya, mengasihi orang lain, orang yang satu kita harus mati, menyerahkan nyawa untuk dia, kemudian untuk orang lain lagi bagaimana? Gitu. Jadi tidak bisa diartikan secara mati di dalam pengertian kita mati, betul-betul mati untuk orang lain. Tetapi yang Tuhan mau perbandingkan tadi adalah kalau betul-betul mengasihi, itu punya jiwa dan kesiapan hati. Kalau sampai dituntut ke sana pun untuk menyerahkan nyawa, itu tuh masih memungkinkan. Kalau kita itu mempunyai kasih, kalau kita tidak egois di dalam hidup kita. Jadi memberi itu akan terjadi ketika kita berpusat pada orang lain daripada mementingkan diri sendiri. Gitu. Jadi kalau kita betul-betul bisa, kalau kasih Tuhan sudah mengubah kita, menyucikan kita, membawa perubahan arah dalam hidup kita, yang tadinya self-center, berpusat pada diri, egois, sekarang kita bisa berpusat pada orang lain. Arahnya sudah dibalikkan oleh Tuhan. Bukan menuju pusatnya pada diri, tapi bisa mementingkan orang lain. Bisa berpusat juga pada orang lain. Kalau kita bisa berpusat pada orang lain, kita bisa memberi kepada orang lain. Nah, ada satu cerita ya, yang kemarin-kemarin tadi pagi kita juga sempat bahas. Ini satu contoh yang saya refleksikan tadi tentang peristiwa donor darah kemarin ini. Jadi yang ikut itu ada beberapa orang ya. Di dalam satu mobil ada Semu Alu, Contoh Lady, kemudian saya, Muse, Pak Nathan. Ya, kita ada berlima. Ya, tidak ada rencana donor darah kemarin itu tuh. Hari apa kemarin ya? Hari apa kita pergi ya? Jumat ya? Kamis ya? Kamis ya. Jadi kita cuma mau besok rekan kita alumni yang anaknya meninggal usia 5 tahun, hampir 5 tahun setengah itu meninggal dengan penyakit yang sangat langka gitu ya. Meninggal. Nah, di dalam perjalanan ke Cikini, ya rumah duka Cikini, semua lu dapat telepon gitu ya dari Jimmy ya, bahwa mamanya mau cuci darah dan perlu darah O, golongan darah O 3 kantong kira-kira, butuh 3 orang berarti. Ya. Nah, saya O ya, Musa Felix O, ya kita udah siap. Contoh lagi dia contoh Nathan ya. Dia O juga, tapi dia tidak siap dibilang saat itu. Ya. Saya sebenarnya udah langsung aja kalau perlu langsung mampir dulu sebelum ke rumah duka. Tapi lebih baik katanya makan dulu ya. Jadi ke rumah duka dulu, makan siang baru donor darah. Yaudah oke. Ya, jadi kami ke rumah duka, melayat dulu, kemudian pulangnya kita mampir langsung kita donor darah. Saya yang berefleksi tadi siang masih saya refleksikan begini. Saya lagi berpikir kenapa Contoh Nathan tidak siap untuk mendonorkan darahnya sampai detik-detik terakhir dia baru berubah. Waktu saya merenungkan kata saya tidak siap. Saya tidak siap dia bilang. Berapa kali dia ngomong sih, saya nggak siap ini, nggak siap. Jadi saya pikir dirinya yang tidak siap. Dia berpikir tentang dirinya ini. Dia berpikir dirinya tidak siap. Gitu. Ya. Kalau saya bukan berpikir saya siap atau tidak siap. Saya berpikir ini orang perlu dibantu gitu ya. Saya bisa membantu dengan darah saya. Bisa memberikanlah untuk donor ini. Ya Musa Felix juga sama gitu. Ya. Jadi kalau berpikir untuk diri sendiri, ya bisa jadi memang nggak siap gitu ya. Tapi kalau berpikir untuk orang lain, kepentingan orang lain yang mendesak, ya kita akan memberikan untuk orang lain. Karena di dalam, menurut Jimmy, di dalam momen
pandemi ini, situasi pandemi, donor darah ini gak gampang kita dapatin. Jadi kalau mau minta darah di PMI harus tuker darah juga. Nggak bisa ngambil tanpa tuker darah gitu. Jadi minta darah 3 kantong, mesti ada 3 orang yang mendonorkan darah. Hanya boleh tuker, nggak boleh cuma ngambil doang gitu. Karena stoknya terbatas. Ini mungkin strategi juga ya, supaya darahnya tetap ada. Jadi kalau kita mau ngambil darah, ya ditukar gitu ya. Atau orangnya datang, donor, dan bawa darahnya untuk cuci darah. Gitu. Jadi betul-betul nggak boleh tanpa ada orang yang mendonor. Gitu. Jadi sesudah sampai di PMI di Kramat, ya kami langsung ambil formulir kan, isi-isi penyakit-penyakit yang ditanya-tanya. Saya langsung sodorkan ke Pak Nathan, ya Pak Nathan. Saya hanya mengatakan satu kalimat, tapi dia menurut cerita tadi pagi dia tergerak hanya karena kalimat itu, gitu. Saya cuma bilang, contoh darah contoh bisa menyelamatkan orang lain, bisa membantu orang lain, berikanlah. Langsung dia tadinya berpikir saya nggak siap, datang duduk sama contoh lady di trotoar begitu, saya udah mulai isi-isi sama Musa Felix. Ya saya cuma ngomong begitu, ya darah contoh bisa menyelamatkan orang, ayo isi. Nah, saya nggak tahu dia pikir apa, tapi akhirnya dia tergerak untuk isi. Jadi dia mengatakan menurut pengakuan dia, kalimat saya yang membuat dia berpikir dan membuat dia itu mau akhirnya memberi. Ya, saya hanya berpikir orang lain bisa dibantu dengan darah kita. Ya, dan enggak semua orang juga darahnya bisa membantu orang lain. Karena kalau cek di sana enggak HB-nya enggak cocok atau tensinya enggak bisa enggak normal juga enggak bisa memberikan untuk orang lain. Jadi kalau ada kesempatan untuk memberikan kepada orang lain, menolong orang lain, kenapa enggak memberikan dan kenapa enggak pakai kesempatan ini? Jadi jangan pikir tentang diri sendiri enggak siap, tapi pikir orang lain yang butuh kita bantu. Sebenarnya kita bisa bantu. Hanya karena kita pikir kita nggak siap, lalu kita nggak mau bantu orang gitu. Ya. Nah ini kalau kita hanya berpusat pada diri, ya kita nggak bisa membantu orang lain atau memberikan sesuatu untuk orang lain. Tapi kalau kita memikirkan kesusahan orang lain, kesulitan orang lain, maka memberi itu akan menjadi sangat mungkin untuk kita lakukan. Kalau kita tahu ada orang-orang yang di dalam kesulitan yang sangat membutuhkan. Apalagi kita tahu mendapatkan darah di masa ini, pandemi ini juga tidak mudah, tidak segampang itu. Jadi makanya saya pakai cerita ini menjadi cerita penutup, karena saya merefleksikan ini. Sangat sederhana. Kalau kita berpusat pada orang lain, kita bisa memberi. Tapi kalau hanya memikirkan diri sendiri, kita tidak akan berpikir tentang orang lain, apalagi tentang kesusahannya, apalagi tentang pergumulannya, boro-boro ke sana. Pikirkan diri orang lain pun enggak, karena kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Maka memberi itu menjadi sangat berat dan bahkan mustahil untuk kita lakukan. Tapi kalau kita bisa berpusat pada orang lain, ya seperti Kristus yang juga tidak melihat dirinya terluka, mengalami penyiksaan, mengalami tusukan yang sangat berat, itu ya. Kalau saudara donor darah juga lumayan ya, kadang-kadang ditusuk ini. Tusuk di awalnya juga sakit sebenarnya ya. Tetapi ya sakit untuk orang lain bisa dibantu, is okay gitu ya. Jadi sakit yang baik, sakit yang memberikan sesuatu kepada orang lain. Itu sampai harus mempunyai jiwa yang seperti ini untuk memberi kepada orang lain. Kiranya apa yang Tuhan Yesus kerjakan dan berikan kepada kita, kita tidak menjadi orang yang semakin egois, semakin menutup diri, semakin menahan untuk memberi kepada orang lain. Kita ini ada yang salah kalau kita menerima anugerah Tuhan, lalu kita menjadi orang yang sangat egois. Ini saya rasa ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Harusnya pengorbanan Kristus yang sudah memberikan nyawanya bagi kita, akan mendorong kita untuk berpikir, untuk mengasihi orang lain, untuk mampu juga memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya sekarang ya, jadi di dalam keluarga, ya kalau saya juga terus berusaha untuk memberi apa yang bisa saya berikan, ya kepada orang-orang di sekitar saya, ya orang tua, mertua, keluarga, ya memberikan waktu untuk mereka, menemani mereka,
memberikan kesempatan, ya, memberikan apa yang bisa kita berikan lah untuk mereka. Ya, jadi dimanapun kita berada, kita boleh jadi berkat karena kita memberi. Tuhan sudah memberikan teladan bagi kita ini. Mari kita teladani, mari kita hidup bukan menjadi orang yang egois, ya, yang selfish, tapi menjadi orang yang memberi, yang berpusat pada orang lain. Ya. Mari kita akan lanjutkan dengan refleksi. Saya persilakan kepada lanjutin saya, ya. Baik saudara sekalian, kita akan saya minta pemusik boleh naikkan lagu yang tadi, ya. Karya terbesar ini, ya. Saudara, kita nyanyikan sekali lagi lagu ini bersama-sama. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara, coba pikirkan apa yang sebenarnya bisa diberikan untuk orang lain, tapi saudara tahan-tahan sampai hari ini. Apa yang ibu-ibu, saudari-saudari ini, ada orang minta sesuatu, mungkin minta waktu kita, mungkin minta keberadaan kita ada di sampingnya, mungkin minta ya sesuatu, ya bisa materi juga. Tapi sebetulnya kita punya, tapi kita menahannya karena kita lebih memikirkan diri kita daripada memikirkan orang lain. Coba pikir-pikir sebentar. Pernahkah kita seperti itu? Dan coba kalau kita memikirkannya, seandainya Tuhan juga menghitung-hitung dengan kita. Ya, seandainya dia juga pilih-pilih kasih, dia melihat, kamu sebenarnya nggak layak menerima kasihku. Sebenarnya kamu ini sangat banyak dosanya. Saya ragu untuk menyelamatkan kamu dan mengasihi kamu. Seandainya Tuhan seperti itu, ya dia bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah seperti itu. Dan mari kita juga belajar serupa dengan Tuhan kita. Meskipun yang kita berikan ini tidak besar, tidak mungkin bagi kita juga tidak terlalu bernilai, tapi bagi orang lain sangat berharga sekali. Sudah pernah menerima pemberian dari orang, sudah pasti sangat bersuka cita. Kalau ada orang memberikan sesuatu, hadiah,
kita suatu apresiasi, sesuatu perhatian, kita pasti senang menerimanya. Ya. Tetapi kenapa kita tidak rela untuk memberi kepada orang lain? Padahal pemberian itu bisa membahagiakan, mendatangkan sukacita bagi orang lain. Karena apa? Karena kita selalu berpikir diri kita. Kiranya di dalam persekutuan Komisi Wanita kali ini, kita boleh berubah. Kita boleh bertobat dari egois kita, menjadi orang yang lebih bermurah hati, berbelas kasih kepada orang lain. Ibu-ibu boleh berdoa di dalam hati saat ini. Ya. Kalau kita masih menemukan egois-egois di dalam diri, doakan supaya Tuhan ubah. Saya nggak mau egois, Tuhan. Saya selama ini sudah sangat mementingkan diri. Saya ingin belajar berubah. Saya kepengen bisa memberi kepada orang lain. Saya bertekad, saya mau berjanji di hadapan Tuhan. Saudara berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Kalau saudari sudah mendengarkan firman Tuhan, merenungkan kasih Tuhan, puji-pujian mengingatkan kita. Jangan keraskan hati kita dan jangan kita seperti orang bebal. Yang diingatkan tapi tidak mau berubah. Yang sudah mendengar tapi tidak mau melakukan. Cobalah. Dan Tuhan minta kita untuk melakukan firman-Nya ini. Mari saat ini berdoalah kepada Tuhan secara pribadi di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, saudara berdoa sendiri. Silakan berdoa dan musik akan mengiringi kita di dalam pujian ini bagi kita. Biarlah setiap puji-pujian yang kita naikkan sore hari ini semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap doa dan komitmen yang kita sudah doakan
Dan kita komitmenkan sore hari ini biarlah Tuhan yang memberi kita kekuatan untuk kita boleh menjalankan. Saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan kita naikkan hanya bagi nama Tuhan. Dan segala puji, hormat juga syukur hanya bagi Tuhan, kami sangat tersentuh oleh persekutuan hari ini. Biarlah kami yang sudah mengalami cinta kasih Tuhan yang tak terputus. Kalau benar kami mengalami cinta kasih Tuhan yang sungguh-sungguh, maka biarlah Tuhan berkarya terus di dalam diri kami untuk mengubah kami menjadi orang-orang yang terus mau belajar memberi kepada Tuhan yang sudah memberi kepada kami, dan belajar mengasihi sesama kami juga dengan tindakan memberi kepada mereka ini Tuhan. Kami tahu apa yang kami berikan ini tidak bisa dinilai dengan cinta Tuhan yang tidak terukur. Dengan mulut kami mengakui kasih-Mu yang tidak terukur. Tapi biarlah sungguh-sungguh ini juga menjadi bagian dari hati kami yang mengalaminya. Sehingga kasih Tuhanlah yang mendorong kami juga untuk memberi kepada orang lain dan juga memberi kepada Tuhan. Tuhan, kami tidak ingin hanya mendengar firman Tuhan, lalu kami melupakannya. Kami ingin juga belajar melakukannya di dalam hidup kami. Bahkan setelah pulang ini di dalam keluarga kami boleh lakukan firman Tuhan ini. Kami belajar juga untuk menjadi orang yang bisa memberi. Bahkan di dalam lingkungan kami yang lebih besar, di keluarga besar kami. Bahkan di dalam gereja kami, di dalam komunitas kami, di dalam tengah-tengah jemaat. Kami pun senantiasa boleh mempunyai hati yang rela terus untuk memberi. Karena Tuhan juga mau kami berbuat demikian. Biarlah hidup kami sungguh boleh menyenangkan Tuhan. Biarlah kasih kami juga dilihat Tuhan secara sungguh-sungguh terbukti dan betul-betul dirasakan oleh orang lain. Kehadiran kami menjadi kehadiran yang menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang kami terima. Biar ini tidak berhenti di dalam diri kami, tapi terus mengalir kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga untuk persekutuan yang indah yang kami boleh nikmati bersama-sama. Berkatilah berkati komisi wanita untuk terus boleh bertumbuh di dalam seluruh hal yang Tuhan kehendaki. Hidup makin serupa dengan Tuhan dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami puji syukur.
Kami berdoa. Amin. Oke, kita bersyukur ya karena pada hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah komisi wanita kita yang hari ini kita merayakan Paskah bersama dengan tema memberi dan dengan cara kontemplasi. Kita diberkati, amin? Ya, amin ya. Oke, sebelum kita melanjutkan kepada warta, kita sama-sama foto dulu ya, foto bersama sebelum kita warta. Harap buka kamera semua, rekan-rekan yang terkasih, kita bisa nyalakan kamera kita akan foto bersama. Ya, kita lihat kamera ya. Kamera tengah. Oke, kita akan lihat kamera, berikan senyum terbaik. Tanda bahwa kita sudah komitmen untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama kita. Ya, buka kamera dulu semuanya. Ya, masih ada yang Kimi. belum buka tuh ya. Ada Kimi. Ada Monika, ada Monika, ada Eli, ada Bu Heni, Mimi, ada Mimi juga. Apa ya? Novi apa ya? Kita nyalakan kamera kita ya. Oke. Ada Monika. Oke, siapa lagi yang belum? Bu Heni, Bu Eli juga bisa minta tolong nyalakan kameranya. Ya. Linda Carolina. Oke ya, kita sembari menunggu rekan-rekan yang lain, kita foto dulu kali ya pertama ya. Kita foto dulu, berikan senyum terbaik ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, sekali lagi. Oke, kita akan sekali lagi foto bersama. Ya, untuk ibu-ibu yang lain yang belum nyalakan kamera, Bu Heni, Cimimi, Bu Monika, Bu Eli, Kimi, kita nyalakan kamera kita. Ya, panggilan tidak terjawab. Tutut ya. Lagi sibuk kali ya. Oke. Sekali lagi kita foto bersama, kita berikan lagi senyuman terbaik kita ya. Kita angkat jempol kita, artinya kita mau memberikan yang terbaik. Oke, kita angkat jempol kita sama-sama foto 1, 2, 3. Oke, iya. Sekarang kita akan masuk ke warta yang pertama adalah warta tentang persembahan. Ya, persembahan minta tolong ya, warta ada persembahan minta tolong ditampilkan. Ya, persembahan ini dapat ditransfer ya melalui rekening GKK yang tertera di layar yaitu 487030809. Ini rekening BCA ya GKK atas nama Gereja Kristen Kebenaran. Dan ibu-ibu bisa mentransfer dengan kode 5 ya. Misalkan ibu-ibu memberikan persembahan itu 50.000. 50.000 itu 5000 ada di belakangnya 5 ya. Supaya itu ketahuan dari Komisi Wanita. Jadi kode paling belakangnya itu 5. Ya begitu ya ibu-ibu, silakan persembahan boleh ditransfer. Atau misalkan ibu-ibu juga tergerak ingin memberikan ke gereja langsung pada hari Minggu atau pada hari kerja, ya silakan ya, boleh. Oke, selanjutnya warta dari ketua kita. Bulan depan kita akan mengadakan, ada edisi Hari Mama nih, seperti yang kita udah sebarkan di grup ya. Ada kegiatan art and craft. Jadi bagi yang sudah daftar, nanti kita akan kirimkan paketnya. Bagi yang belum daftar, kita tunggu sampai tanggal 30 April. Ya, yang di sini, yang kebetulan ada di Zoom ini, yang mau ikut, boleh sekalian diketik aja langsung di chatnya. Kasih tahu kalau mau ngikut. Jadi langsung nanti kita daftarkan masuk ke dalam listnya. Oke. Terusnya, ya, ada yang ulang tahun. Tolong itu dong. Nah, ada yang ulang tahun. Siapa yang berulang tahun bulan April? Nah, saya punya data di sini ada Ibu Afong. Ibu Afong tanggal 10 April. Tadi kayaknya ada deh. Halo Bu. Ya, Afong bisa nyalakan kameranya. Terus ada Ibu Bong Sut Chin tanggal 23 April. Nah, ada Ibu Solihwa tanggal 15 April. Ada siapa lagi di sini yang berulang tahun yang belum termasuk datanya? Kayaknya nggak ada ya, udah ya. Oke, halo Ci Fong.
Kita akan selamat ulang tahun ya. Ya. Tuhan memberkati. Kita menyanyikan. Kita nyanyiin dulu ya, sama-sama. Kita akan nyanyi untuk rekan-rekan kita yang berulang tahun ya. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu untukmu. Selamat ulang tahun. Oke, selamat ulang tahunnya, Ci Afong. Tuhan memberkati. Iya, yang cuma ada di sini cuma ada Ci Afong doang. Oke, saya mengucapkan juga selamat bergabung untuk teman kita, Vika. Halo Vika, lambaikan tangan. Yang jauh di sana. Boleh buka apa? Mic-nya? Boleh? Yes. Halo Vika. Nah, suaranya hilang. Vika ini ada di mana? Di New York ya sekarang apa? Di Di Philadelphia. Oh, Philadelphia. Ya. Gimana kabarnya Vika? Baik. Ya. Coba kasih tahu di sana sekarang jam berapa Vika? Sekarang jam 6 pagi. Oh, Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Kamu berarti ikut doa pagi nih sekarang. Oke, thank you ya Vika udah bergabung bersama kita. Ya, mudah-mudahan bulan depan ikutan juga ya. Tapi sayang paketnya nggak bisa dikirim ke sono kalau mau ikut art and craft kejauhan. Oke, thank you Vika. Ada lagi? Ya, Oke, sebelum kita mengakhiri dan sapa-sapanya, kita doain dulu ya untuk Ai Afong yang ulang tahun pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk rekan kami yang berulang tahun pada bulan April ini yaitu Ai Afong Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah di usianya yang bertambah pada bulan ini Tuhan, pada tahun ini, kiranya anugerah-Mu pun terus bertambah di dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan bahwa sepanjang hidupnya ia telah merasakan penyertaan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami meyakini bahwa penyertaan yang sama akan Engkau limpahkan di dalam kehidupannya, di dalam ia melalui hari-hari depannya. Kiranya kekuatan, hikmat, kebijaksanaan Engkau terus limpahkan di dalam kehidupannya. Terlebih Tuhan kesehatan yang luar biasa Engkau limpahkan dalam kehidupannya di tengah-tengah masa-masa pandemi saat ini. Biarlah di tengah-tengah usianya yang semakin bertambah Tuhan, ia semakin diberi hikmat untuk menjaga kesehatannya Tuhan, untuk boleh menjaga dirinya Tuhan dari berbagai hal yang terjadi di sekitarnya pada saat ini. Kiranya juga Tuhan setiap pergumulan-pergumulan yang sedang ia hadapi pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau Allah yang boleh terus menjadi sandaran hidupnya, kekuatan hidupnya Tuhan, sehingga ia boleh terus beriman kepadamu dan bersandar hanya kepadamu. Kami rindu Tuhan, Ai Afong terus berada di dalam lindungan-Mu dan anugerah-Mu terus nyata di dalam kehidupannya. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami menyerahkan Ai Afong sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Amin. Ya, sekarang kita sapa-sapa dulu ya sebelum kita mengakhiri. Iya, saya nggak kelihatan nih. Halo Ai Yeni. Ai Yeni Suryadi ya, tadi udah sapa ya Ai. Terus hai Ai Bong Faci. Sorry ya kalau salah-salah sebut nama nih. Siapa lagi? Apa namanya? Ibu Chin Sikngo. Yang mana ya? Bisa buka kamera gak? Ya mungkin bisa buka kamera nih. Jadi biar bisa dikenalin ada mukanya. Ci Junior, ada Ci Serly, ada Ai Serly. Ada Mama Ciwifung, ada Ai Junti, ada Ibu Serly, ada Ai Junti, ada Cihani, ada Cilinda,
ada Cisiana, ada Civika, ada Cisela, ada AI Afong, ada Cidewi, ada Cieni, ada Cimarina, ada Cirina, ada Cilili. Itu Ibu Ci Singo itu siapa? Ibu Ci Singo ini siapa nih? Bisa buka kamera enggak? Ya, Xiaoping. Ci Amoy. Oh. Alah. Oke, ada Ibu Shopping, ada Ci Jenny, ada Bu Monica, ada Cidesi. Cidesi bisa buka kamera bisa ya? Buka kameranya enggak? Cidesi Chen. Ada Semu Mayan, ada Cinovi, ada Bu Eli, ada Cimimi yang dari tadi nggak buka kamera nih. Ada Bu Heni juga nih. Dan ada Cilinda. Ada Linda. Oke, ada Pak Andi juga ya. Oke, ini ada Cidevi juga. Oke. Nah, hari ini kita bersyukur ya, kita rame nih hari ini. Yang ada di sini ada sekitar 32 orang dan di sini ada sekitar 10-an. Jadi sekitar 42 orang ya hari ini. Kita tepuk tangan dulu dong. Ya. Semoga ke depannya KW semakin semangat, semakin lebih rame ya. Amin. Berterima kasih juga untuk pemusik kita. Tadi sih ada kurang lebih ada 40 berapa tuh ya? Oh, tadi ada banyak ya? Cuma tadi udah ada yang keluar ya. Cisufi juga ada ya tadi. Oh ya, luar biasa ya. Oh ya, ada Liana. Oh, ada Flynn ya. Ada Rina. Hilang-hilang ya. Oke, ada yang mau sharing-sharing sebelum kita menutup Zoom kita? Ada yang mau sharing? Cici-cici, rekan-rekan semua, AI. Cihani mau sharing? Senyum-senyum nih dari tadi nih. Ya, Cihani pas dipanggil pura-pura nggak denger nih kayaknya. Tut. Oh, sibuk, contoh sibuk. Oh, sibuk ya. Ada yang mau sharing? Oh, Ci Dewi Maria? Lagi serius nih kayaknya nih. Kayaknya udah siap nge-game tuh. Gamer. Gamers ya. Bulan depan pada ikut lagi ya. Cieni mungkin mau sharing? Cieni Chen? Enggak juga, oke. AI Bong Faci? Enggak juga. Mamanya Deani, Mama Rina. Mau sharing? Enggak dulu. Oh, bersyukur ya hari ini Dea bisa bantu kita pemusik ya. Tepuk tangan dong buat pemusik kita ya, hari ini. Tepuk tangan buat pemusik kita ya. Ada Semu, Alu, dan juga Dea. Ya, ada lagi yang mau sharing nih. Cisela? Sama sekali ingetin contoh besok ikut ibadah. Oh iya, jangan lupa ya. Rekan-rekan semua besok ikut ibadah seperti biasa, onsite dan live streaming jam 9. Kalau kita rasa tubuh kita kuat, sehat, silakan datang jam 9 pagi. Ya, dan nanti juga saksikan Komisi Wanita Pengurus akan mempersembahkan pujian, pelayanan ya. Persembahan pujian, oke. Oke, masih ada yang mau sharing? Kalau tidak ada, kita akan akhiri saja. Ya, jangan lupa mendaftar untuk yang belum mendaftar ikut Art and Craft untuk bulan Mei. Akhir pendaftaran 30 April ya. Oke. Oke, semuanya terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye.